Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 66. Tidak terasa 2 minggu sudah berlalu begitu cepat. Saat ini Sinta sedang melakukan rutinitasnya menjadi ibu rumah tangga yang utuh. Dengan cekatan dia memasak di dapur guna membuat sarapan pagi untuk suami dan juga putrinya yang cantik. Sinta membuat masakan yang di-request oleh suaminya tadi malam. Sambal balado, telur bulat, dan juga sayur sop yang memakai cincangan daging yang sangat menggugah selera. Setelah 1 jam berkutat di dapur, akhirnya makanan yang Sinta buat pun sudah tersaji dengan menggoda di meja makan. Sinta mulai menatap makanan yang dia buat sendiri oleh tangannya tersebut. Sungguh tidak pernah terbayangkan jika dia wanita yang penuh dengan prestasi di dunia bisnis ternyata bisa berhenti dan lebih memilih menjadi seorang ibu rumah tangga. Sinta merasa bangga dan bahagia dengan pilihan yang dia buat sekarang. Saat ini rumah berlantai 2 itu akan menjadi saksi bisu perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Tepatnya sejak 2 minggu yang lalu, saat pertama kali mereka menginjakan kaki di rumah mewah tersebut. Rumah yang bergaya minimalis modern dan terlihat indah dengan desain yang Ikram ciptakan sendiri, sebagai hadiah untuk sang istri tercinta. Setelah berpamitan kepada kedua orang tua Sinta dan menuju ke rumah sederhananya untuk mengunjungi Ibu Aisyah dan juga Winda, mereka pun memutuskan untuk segera pindah ke rumah tersebut, karena kehidupan mandiri akan lebih terasa indah dan menyenangkan. Sayang, ucap seseorang yang sudah memeluk tubuh Sinta dari belakang. Saat ini Ikram sudah siap dengan setelan kantor miliknya. Dan saat Sinta menoleh ke arah samping, dia pun mencium wangi parfum mulai menyeruak ke lubang hidungnya tersebut. Tiba-tiba Sinta merasakan perasaan yang sangat aneh, dan di detik kemudian, kamu kok bau sih? Aku gak suka sama bau parfum kamu, Mas. Ucap Sinta kesal, ia langsung berlari ke arah kamar mandi yang ada di dapur. Ikram yang merasa heran dengan tingkah istrinya tersebut pun hanya bisa diam dan tak lama kemudian dia langsung menyusul sang istri yang sudah memuntahkan isi perutnya di dalam wastafel kamar mandi. sayang, kamu beneran muntah? Apa kamu masuk angin? Tanya Ikram panik. Sinta yang melihat Ikram mendekat pun langsung menutup hidungnya dengan rapat. Ganti baju, Mas. Kalau enggak jangan deketin aku. Teriak Sinta dengan suara tertutup tangan. Oke, Mas akan ganti baju. Ya udah, kamu istirahat ya sayang. Tunggu Mas. Ucap Ikram langsung berlari dengan cepat menuju ke lantai atas. Setelah melihat kepergian Ikram, Sinta pun langsung berjalan pelan ke arah meja makan. Tiba-tiba dia merasakan jika tubuhnya menjadi sangat lemas. Cinta yang melihat mamanya berjalan dengan sempoyongan pun langsung berlari memegang pinggang Sinta. Mama kenapa, Ma? Tanya Cinta panik. Mama gak kenapa-napa kok sayang. Cuma sedikit lemes aja. Jawab Sinta sambil terus berjalan ke arah kursi makan. Cinta bantu ya, Ma? Ucap Cinta. Sinta langsung menganggukkan kepalanya. Setelah duduk di atas bangku dengan cepat Cinta memberikan Sinta minum yang ada di dalam gelas. Minum, Ma, biar Mama bisa kuat lagi. Ucap Cinta yang polos. Iya sayang. Jawab Sinta sambil meminum air putih tersebut. Tak lama kemudian datanglah Ikram yang sudah berganti setelan kerja. Ikram yang merasa panik pun langsung duduk di samping kursi Sinta dan mengecek ke kening Sinta yang sudah mengeluarkan keringat dingin. Sayang, sepertinya kamu sakit. Ayo kita ke rumah sakit sekarang sayang. Ajak Ikram yang panik. Gak usah Mas, aku gak sakit kok. Cuma mual aja. Mungkin aku masuk angin Mas. Jawab Sinta menenangkan Ikram. Iya, tapi tidak ada salahnya jika kita periksa sayang. Mas, apa Mas lupa jika hari ini Mas memiliki rapat penting dengan para pemilik perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Mas Ikram? Jangan sampai Mas telat gara-gara aku ya. Ucap Sinta mengingatkan. Iya, tapi kesehatan kamu lebih penting dari apapun Sinta. Terima kasih karena sudah mengkhawatirkan aku Mas Ikram. Ya sudah, agar semuanya terselesaikan bagaimana jika aku menelpon Dokter Arum saja untuk datang ke rumah. Sedangkan Mas Ikram bisa lanjut pergi ke kantor sambil mengantar Cinta ke sekolah. Tapi sayang, Mas, aku janji akan memvideokan saat Dokter Arum memeriksaku agar kamu tidak khawatir lagi. Bagaimana?
Tanya Sinta meyakinkan. Baiklah, tapi jika ada apa-apa tolong segera hubungi Mas ya. Siap, Bos. Ya sudah, ayo makan. Aku sudah memasak makanan yang kamu request, Mas, tadi malam. Ajak Sinta semangat. Wah, kamu benar-benar hebat, sayang. Selalu bisa memberikan kebahagiaan untukku. Puji Ikram. Iya dong, kan aku spesial, Mas. Cinta, kamu makan yang banyak ya, Nak. Mama tahu kamu juga pasti kangen kan sama makanan ini, sayang. Oke, Mama. Dan mereka pun mulai menyantap hidangan yang dimasak oleh Sinta dengan sangat lahap. Beberapa jam kemudian, kini Ikram sudah berada di kantor miliknya. Dengan cepat Theo langsung masuk ke ruang kerja milik Ikram untuk memberitahu satu kejanggalan yang telah dia curigai selama 1 minggu ini. Ada apa, Theo? Kenapa kau terlihat sangat khawatir? Tanya Ikram penasaran. Bos, maaf jika aku sudah lalai dalam menjaga amanahmu, Bos. Jawab Theo menunduk. Apa maksudmu, Theo? Katakan dengan jelas. Bos, desain yang kau berikan kepadaku tempo hari telah hilang, Bos. Aku telah gagal menjaganya. Sepertinya ada yang mencurinya, Bos. Jelas Theo yang merasa bersalah. Ikram yang mendengar perkataan dari asistennya tersebut pun langsung tersenyum miring, membuat Theo merasa bingung dengan sikap Ikram tersebut. Bukankah seharusnya dia marah karena telah gagal menjaga desain yang akan dia berikan kepada klien dari Singapura yang akan datang 2 hari lagi? Bos, kenapa kau malah tersenyum? Karena aku sudah tahu siapa yang telah mencurinya, Theo. Apa? Lalu kenapa bos membiarkannya begitu saja? Bukankah ini adalah kerugian besar, Bos? Bagaimana jika pencuri itu menjual desain yang bos buat kepada perusahaan lain? Aku yakin bos akan mengecewakan klien dari Singapura tersebut, Bos. Jelas Theo dengan panik. Tenanglah, Theo. Apa kau kira aku sebodoh itu? Lalu, bukankah aku sudah pernah mengatakan kepadamu, jika aku sudah mencurigai Kenzo sejak awal dia mengajukan kerjasama kepada perusahaanku? Iya, aku ingat kau pernah mengatakan itu, Ikram. Lalu bagaimana dengan desainnya? Theo, sekarang ayo kita adakan rapat sekarang juga. Kau akan menemukan jawabannya setelah rapat kita mulai. Ucap Ikram tegas. Baik, Bos. Jawab Theo langsung mengikuti langkah kaki Ikram keluar menuju ke ruang rapat. Saat ini Ikram sudah berada di ruang rapat bersama para pengusaha yang menjalin kerjasama dengan perusahaan miliknya. Ikram mulai menatap satu persatu rekan bisnis yang ada di ruangan tersebut. Dan Ikram langsung tersenyum miring saat melihat bangku kosong yang biasanya selalu diduduki oleh seseorang yang selama 2 minggu ini terus hadir, tanpa bolos, ataupun diwakilkan oleh asistennya sendiri untuk melakukan kerjasama. Bukannya bodoh ataupun lalai, tapi ini adalah salah satu jebakan yang Ikram buat untuk para musuh yang berniat jelek untuk menusuk dirinya dari belakang. Melalui pemberitahuan kerjasama ratusan miliar yang akan dia dapatkan dari proyek yang sedang dia pegang untuk desain pembangunan gedung tertinggi dan termegah di negara tetangga. Ikram sengaja melakukan trik yang akan mengundang para musuh agar berniat menghancurkannya. Saat rapat beberapa minggu yang lalu, Ikram memanglah memberitahu informasi penting itu kepada para rekan bisnis, guna agar mereka juga dapat mempersiapkan perusahaan masing-masing untuk menyediakan bahan yang akan mereka gunakan nantinya. Ikram juga mengatakan, jika dia sudah membuat rancangan desain yang akan menjadi rahasia, dan desain itu akan disimpan oleh sang asisten. Setelah mengatakan itu semua, Ikram diam-diam mulai memasang alat perekam kecil di dalam ruangan asisten Theo. Bahkan Theo sendiri pun tidak tahu dengan yang Ikram lakukan tersebut. Sampai akhirnya dia melihat di dalam rekaman yang terjadi kemarin malam, jika Kenzo telah mencuri rancangan desain tersebut, dan akan segera menemui langsung klien yang ada di Singapura dengan niat ingin menawarkan kerjasama perusahaan miliknya. Ikram langsung mengutus anak buahnya untuk mengikuti pergerakan Kenzo. Dan terbukti jika pagi ini Kenzo sudah tiba di Singapura setelah melakukan perjalanan 1 jam lebih dengan menggunakan pesawat terbang. Ikram tersenyum tipis mengingat kebodohan yang dilakukan oleh Kenzo. Sepertinya pundi-pundi kekayaannya akan segera bertambah. Karena sesuai surat perjanjian, perusahaan manapun yang melakukan kerjasama dengan perusahaan milik Ikram, lalu dia berani berkhianat, maka Ikram wajib menjebloskan orang tersebut ke dalam penjara dan juga menyita perusahaan milik pengkhianat tersebut. Apa kalian merasa ada yang kurang? Tanya Ikram kepada para pebisnis. Dengan cepat mereka langsung menatap ke arah bangku kosong milik Kenzo. Bukankah ini rapat yang sangat penting antar perusahaan? Tapi kenapa pebisnis yang baru bekerja sama itu malah tidak hadir untuk mengikuti rapat? Begitulah kira-kira yang ada di benak mereka. Maaf Tuan Ikram, tapi sepertinya Tuan Kenzo dari perusahaan Megatika Arsitek belum hadir sampai saat ini. Ucap seorang pria yang menjadi ketua dari perusahaan lain.
Ikram yang mendengar pertanyaan itu pun langsung mengeluarkan sesuatu dari dalam saku celananya. Dan tak lama kemudian Ikram menaruh sesuatu di dalam laptop agar bisa menyambung ke layar yang terpampang di depan mereka. Perhatikan video yang akan aku putar. Dan setelah itu kita bisa mengambil tindakan yang tepat. Kata Ikram tegas, membuat para pebisnis itu merasa penasaran. Di detik kemudian video sudah terputar dengan terang dan jernih. Terlihat semua kejahatan yang Kenzo lakukan di dalam ruangan kerja yang perusahaan Ikram sediakan untuk dirinya. Jika yang lain sibuk bekerja, ternyata Kenzo malah sibuk menyusun rencana serta mengotak-atik laptop yang ada untuk membobol data perusahaan milik Ikram. Dasar bajingan, benar-benar pengkhianat kau Kenzo. Teriak mereka marah. Dan video masih terus berlanjut sampai pemutaran yang terakhir. Kali ini mereka langsung terkejut dan marah. Bagaimana bisa Kenzo sangat berani bertindak kriminal? Dengan diam-diam dia memasuki ruangan milik asisten Tio dan membobol berangkas penyimpanan berkas penting perusahaan. Tuan Ikram, apa ini semua? Kenzo telah mencuri desain yang Anda selesaikan untuk proyek besar kita. Teriak mereka yang berdiri. Kalian benar, dan kali ini kita sudah memiliki bukti tentang kejahatannya. Bukan hanya menyita perusahaannya saja, tapi kita juga akan menjebloskan dia ke dalam penjara. Iya, tapi bagaimana dengan desainnya Tuan Ikram? Pertemuan dengan KAIN Singapura akan diadakan 2 hari lagi. Lalu desain apa yang akan kita berikan kepada mereka? Tanya para pebisnis yang mulai panik. Apa kalian pikir aku sebodoh itu, ha? Aku memang sengaja menjebaknya dengan desain yang aku buat untuk jebakan. Karena desain sebenarnya sudah aku simpan di tempat yang sangat aman. Apa? Syukurlah jika begitu Tuan. Jujur, kami sangat panik tadi. Jangan sampai karena kejahatan satu orang maka kita hancur di botolnya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, Tuan Agatha. Kalian semua adalah rekan bisnis yang sudah mempercayakan semuanya kepadaku. Jadi aku tidak akan membuat kalian semua merasa kecewa. Jawab Ikram tegas. Terima kasih Tuan Ikram, kami sangat beruntung karena bisa bekerja sama dengan orang sepertimu. Lalu bagaimana dengan pengkhianat itu? Apakah dia sudah pergi menuju Singapura? Tentu saja sudah. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada, Tuhan. Aku sudah mengutus anak buahku untuk mengikuti dirinya. Dia pergi bersama kelima orang kepercayaan miliknya di perusahaan. Aku yakin dia pasti akan menemui Tuan Albert, sang pembisnis terkenal di negara Singapura. Jelas Ikram tersenyum miring. Baiklah, selagi dia sibuk dengan kejahatannya, mari kita sita perusahaan miliknya Tuan Ikram. Kita laporkan semua bukti yang ada ke pihak yang berwajib dan tunggu kepulangannya sampai dia kembali ke Indonesia. Ya, ide bagus Tuan Jessel. Mari kita selesaikan rapat ini. Setelah itu baru kita urus permasalahan si pengkhianat. Ajak Ikram yang tersenyum. Mereka semua menyambut ajakan Ikram. Dengan semangat mereka mulai mengadakan rapat kembali membahas tentang proyek besar yang akan mereka pegang. Ini aku maksud tempo hari Kenzo. Jatuh dalam lubang yang kau gali sendiri. Sepertinya kau benar-benar menyepelekan peringatanku kemarin Kenzo. Dan terimalah kekalahanmu saat kau pulang nanti. Ucap asisten Tio dalam hatinya. Sungguh sangat disayangkan karena Kenzo lebih memilih jalan yang salah dibandingkan harus menikmati kerjasama yang terjalin dengan beberapa perusahaan. Memang benar jika dunia ini terdapat sekelompok manusia yang memiliki ego dan nafsu yang terlalu tinggi. Mereka selalu merasa iri, dengki, dan tidak puas dengan apa yang sudah mereka miliki. Maka kita sebagai manusia biasa harus mengalahkan sifat seperti itu. Bersifat ikhlas menerima akan lebih baik dan terasa lebih indah. Jika di kantor milik Ikram saat ini mereka sedang melakukan aksi selanjutnya untuk menjebloskan Kenzo ke dalam penjara, maka tidak kalah juga dengan Kenzo sang tersangka, yang saat ini juga mulai melakukan aksinya. Tepat pukul 12 siang, dia sudah tiba di kafe yang akan menjadi tempat pertemuan dirinya dengan pemilik proyek ratusan miliar. Dia bersama kelima orang bawahannya terus membahas kebodohan Ikram dengan tersenyum senang. Sambil menunggu tamu penting itu tiba, Kenzo tidak henti-hentinya mencaci maki Ikram yang terlihat bodoh karena bisa dia tipu dengan sangat mudah. Haha, Tuan, Anda benar-benar hebat Tuan Kenzo. Saya sangat bangga dengan keberhasilan Tuan. Puji salah satu pria yang menjadi manajer di perusahaan miliknya. Kenzo tersenyum miring menanggapi ucapan dari bawahannya tersebut. Tentu saja, karena aku melakukan semuanya dengan menggunakan akal yang licik. Aku rasa Ikram tidak pantas menjadi orang kaya. Dia itu memang lebih pantas jika terus menjadi buruh bangunan seperti dulu. Ucap Kenzo menghina. Iya, aku juga heran Tuan. Kenapa dia bisa tiba-tiba menjadi sukses? Padahal jika diperhatikan, semua desain yang dia rancang tidaklah terlalu bagus. Oh, jadi kau belum tahu ya? Dia itu bukan siapa-siapa tanpa putri di dada Baskara Group. Aku yakin dia pasti sudah memanfaatkan Nona Sinta agar mau membantunya untuk sukses seperti saat ini. Maka dari itu, setelah aku berhasil membuat perusahaan milik Ikram rugi, rencana selanjutnya adalah merebut Nona Sinta dari dirinya.
Karena pria miskin seperti dia tidak pantas jika harus berdampingan dengan putri sultan seperti Nona Sinta. Ucap Kenzo yang kesal. Kau benar Tuan. Baiklah, kita harus bisa memenangkan tender miliaran ini. Bagaimanapun caranya, perusahaan milik Tuan Albert harus memakai desain yang Tuan curi dari perusahaan Ikram. Bersambung.